Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai market outlook dari beberapa cryptocurrency. Kita akan mulai dulu dari Bitcoin. Ya, sekarang kita bisa perhatikan Bitcoin sempat naik sampai 19 ribuan, kemudian dia terjadi koreksi, sekarang berada di 17 ribuan. Nah, sebelumnya saya juga sudah katakan bahwa out of cycle-nya Bitcoin bakal berakhir di tanggal 23. Tapi sebenarnya top-nya ada di 25. Jadi saya miss 2 hari di high ini. Kemudian koreksinya terjadi lumayan dalam. Oke, sekarang kita akan mencoba perhatikan skenario apa yang mungkin terjadi berikutnya. Kalau kita ukur dari Fibonacci, kemungkinan besar nih sudah berada di area 0,382. Dan menurut saya, sideways bakalan terus terjadi dalam beberapa hari atau minggu ke depan sebelum Bitcoin lanjut naik break all-time high-nya. Karena all-time high-nya ada di sekitar 20.000 ya. Dan sebentar lagi ini kita bisa break dan naik lebih tinggi lagi. Saya akan coba lihat dari EMA-nya. Sekarang dia juga sudah mendekati EMA 34, jadi kemungkinan besar sideways-nya akan terjadi di area sini. Ya, kemungkinan besar di area sini ya sideways-nya. Dia akan sideways dulu, kemudian dia bakal lanjut kenaikannya lagi. Sideways ini juga supaya EMA 21-nya bisa terkejar ya. Karena kalau kita lihat di weekly, sebenarnya EMA 21-nya sudah terlalu jauh dari harga sekarang. Jadi EMA 21-nya harus pelan-pelan mengejar, dan kemungkinan besar harga akan jatuh lagi ke EMA 21, baru lanjut naik lagi di chart weekly. Jadi kita harus pantau ketika chart weekly sudah mendekati EMA 21, di saat itu kita bisa cari area buat buy lagi atau buat long. Oke, sekarang saya akan coba lihat trade opportunity ya di time frame yang lebih rendah. Sekarang kita bisa perhatikan ini merupakan time frame 4 hour atau 4 jam. Di sini kita bisa lihat ada double bottom yang terjadi. Dan biasanya setelah double bottom, harga akan break dari neckline ini dan naik lebih tinggi lagi. Target profitnya kemungkinan besar ada di area 18.000. Stop loss-nya kita bisa taruh di bawah ini. Itu bisa jadi entry teknik kita ya, kalau kita mau entry sekarang. Ya sebenarnya lumayan risky karena kita bisa katakan ini area resisten. Dan breakout trade itu juga lumayan risky. Ya kita harus perhatikan. Tapi risk to reward-nya masih oke ya nih. 18.000 sama 16.400. Oke, sekarang kita bisa coba lanjut ke chart-nya Ethereum. Oke, kita bisa perhatikan Ethereum juga terjadi koreksi ya di area tersebut di tanggal 25 itu. Oh ya, buat kalian yang mau dapat update lebih banyak, kalian bisa follow di channel Telegram saya. Linknya ada di deskripsi. Sekarang saya akan coba gambarkan extension dari satu trendline ya. Karena sebenarnya trendline ini yang membuat Ethereum jatuh. Kita bisa perhatikan trendline kuning ini. Sebenarnya dia sudah membuat Ethereum jatuh 2 kali ya. Kita bisa perhatikan. Dan saya juga ada post di channel saya. Ketika harganya sudah menyentuh trendline ini, kita sudah harus lebih hati-hati. Karena harga bisa saja jatuh. Dan benar, ternyata harga jatuh. Sekarang harga berada di area support. Ini bisa kita katakan break dan retest. Nah, ini bisa jadi opportunity buat kita buy kalau kita mau main yang lebih long term. Harganya masih bisa naik, terutama ketika Desember ya, ada Santa Claus Rally yang kemungkinan besar bisa buat harganya naik sampai 700-an. Ini bisa jadi skenario yang kita pertimbangkan. Oke, sekarang saya akan coba perhatikan dari Fibonacci. Ya, dia berada di 0,5 extension, dan ini confluence juga dengan support sebelumnya.
Jadi saya bisa katakan kalau kita buy di area yang merah ini, kita bisa dapat harga yang lumayan bagus. Karena ekspektasinya dia bisa naik lebih tinggi lagi. Kalau kalian mau main lebih short term, kalian bisa taruh stop loss-nya di bawah sini dikit dengan targetnya 715. Tapi kalau kalian mau invest, ini harga yang lumayan bagus. Saya akan coba lihat apakah ada trade opportunity. Ya, bisa diperhatikan. Sekarang harga Ethereum di 525. Dan ini juga ada double bottom ya, seperti Bitcoin. Kalau kalian mau coba breakout trade, bisa. Setelah break dari W ini, kalian bisa coba masuk. Tapi ini lumayan risky ya. Karena stop loss-nya bisa lumayan jauh. Tapi kalian bisa buat target profit-nya lumayan jauh juga. Ya mungkin ke 0,618. Tapi ingat, risk-nya lumayan besar. Saya saranin kalian bisa beli untuk invest saja, buy on weakness, atau short term trade di spot atau di futures dengan leverage yang rendah. Oke. Ini buat Ethereum, kemudian kita akan lanjutkan ke XRP. Sebenarnya XRP ini kenaikannya lumayan tinggi ya dalam beberapa minggu lalu. Karena sebelumnya dia ada sideways yang lumayan tidak menentu dan saya kira dia bakal down lagi, tapi ternyata dia berhasil break dari sideways-nya, retest sekali, kemudian dia lanjut kenaikannya. Dan ini kenaikannya sangat lumayan. Ini kenaikannya sampai 100% lebih. Saya bisa katakan sangat besar. Tapi sekarang sudah terjadi koreksi. Apakah ini sudah waktunya untuk beli? Kita akan coba menggunakan Fibonacci retracement. Yap, sebenarnya di 0,618 ini merupakan area yang sangat bagus buat kita akumulasi kembali. Dan sekarang juga masih lumayan bagus ya untuk akumulasi kembali. Karena trennya sekarang bisa dibilang sudah up. Tapi kalau dilihat ini memang masih agak mengerikan walaupun koreksi sudah terjadi. Jadi kalau kita mau masuk, saya saranin masuk kembali di 0,618. Karena ini bisa saja sideways lagi dalam beberapa minggu ke depan sampai Desember nanti. Kemudian kalau saya lihat dari IMI 21, ya dia juga menyentuh IMI 21. Jadi ada confluence ya antara IMI 21 dan 0,618 retracement. Dan di channel saya juga ada membuat forecast kapan low dan kapan high-nya. Jadi kalian bisa lihat di sana buat referensi. Untuk kenaikan XRP sebenarnya masih bisa naik. Bisa sampai $1 ya. Dalam beberapa waktu datang. Mungkin di Maret tahun depan harusnya bisa dicapai area tersebut. Jadi kita bisa perhatikan area tersebut. Sekarang saya akan coba lihat apakah ada peluang short term trade. Sebenarnya sekarang harga sudah berada di atas IMA 21. Jadi sebenarnya kalau mau entry long sudah lebih aman ya. Tapi kalau untuk harga yang sekarang saya tidak akan masuk dulu, saya akan wait and see dulu buat XRP. Walaupun ini 1 hour-nya sudah mulai crossing EMA-nya. Ya, nanti kalau sudah crossing dan harga sudah di atas ini, kita bisa coba masuk di IMA 21 kalau kalian mau entry. Oke. Ini buat XRP, sekarang saya akan coba lihat ke Cardano. Oke, bisa kita perhatikan, ternyata Cardano kenaikan hari ini lumayan tinggi ya. Tapi kita harus lihat penutupannya nanti. Cardano juga sama sebenarnya, ada trend line extension yang buat harganya jatuh. Kalau kita perhatikan, ini kita bisa perhatikan ya. Ketika harga sudah kena garis kuning ini, dia jatuh. Dan hari ini dia berhasil naik. Menutupi candle putih yang kemarin. Tapi kita harus perhatikan dulu apakah dia bisa break dari trend line extension ini. Kalau dia bisa break, maka dia bakal menjadi sangat bullish. Kalau saya perhatikan dengan Fibonacci retracement,
Cardano berpeluang naik sampai 0,2. Atau mungkin bisa sampai 0,28 juga. Itu bisa jadi target yang saya perhatikan nantinya. Oke, kita bisa coba ingat kembali yang ascending triangle yang saya gambarkan kemarin. Seperti ini ya. Kemudian dia jebol dari ascending triangle ini dan jatuh kembali. Dan sekarang dia sudah mencoba naik kembali. Jadi untuk Cardano, saya juga wait and see dulu untuk saat ini. Saya akan melihat apakah dia bisa break dari trend line hijau ini. Kalau dia bisa break dari trend line hijau ini, maka view saya bakal jadi lebih bullish. Sedangkan kalau dia masih retest dan gagal, maka itu bisa jadi dia masih sideways ya. Oke, sekarang saya akan lihat retracement yang kemarin. Yap, ternyata benar dia retrace ke 0,618. Jadi, buat kalian yang mau masuk, sebenarnya, kalian bisa coba gambar Fibonacci dari low ke high, dan masuk ke 0,618. 0,618 ini biasanya bisa jadi akhir dari koreksi sebelum kenaikan dimulai kembali. Itu ya kira-kira. Sekarang saya akan coba lihat ke 4 hour, apakah ada trade opportunity. Untuk saat ini, mungkin belum ada. Tapi, kalau sudah mendekati garis hijau ini dan ada candle pembalikan atau candle putih, maka kita bisa coba buat short. Mungkin sampai ke area 1,5 saja. Ya, kita bisa coba ambil posisi short, mungkin stop loss-nya di area sini, dan target profit-nya di sini. Ini risk to reward-nya lumayan bagus. Jadi kita bisa perhatikan. Ketika sudah mendekati garis hijau ini dan terjadi koreksi, kita bisa coba masuk. Oke, risk to reward-nya 2,85. Lumayan bagus ya. Oke, sepertinya itu saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.